Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari TASI 2526102. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang kami lakukan pada mereview jurnal kali ini. Di sini kami dalam review jurnal kali ini kami menggunakan spreadsheet yang dimana isinya itu ada title, tahun dari isi jurnal tersebut, aktivitas customer discovery-nya, apakah dia menggunakan Gen AI untuk melakukan customer discovery, dan lalu tipe dari papernya dan keywordnya. Jadi Pak, eh, ada dalam Markdown yang telah Bapak buat, kami mendapatkan 95 jurnal. Lalu di software startup, di file PDF-nya, kami mendapatkan 105 file PDF. Lalu kami mendapatkan di EndNote yang kami jalankan, itu ada 115 jurnal. Jadi dikarenakan adanya tidak sama antara file ini, jadi kami telah mengumpulkannya kurang lebih terdapat 120 file jurnal. Eh, di sini dari file ini kami telah mengidentifikasinya dia apakah menggunakan Gen AI untuk melakukan customer discovery atau tidak. Jadi dari 120 jurnal kurang lebih hanya 3 jurnal yang kami dapatkan menggunakan Gen AI. Mengapa banyak yang tidak menggunakan Gen AI? Dikarenakan isi dari file tersebut berupa banyak yang dari tahun 2000, 2010, 2019, 2018 yang dimana di saat itu Gen AI belum marak-maraknya atau belum digunakan. Nah, jadi kebanyakan si startup ini melakukan customer discovery-nya itu secara manual ataupun mereka langsung melakukan survei dan menginterview serta melihat produk apa aja yang dibutuhkan oleh customer-nya, Pak. Jadi tidak melakukan seperti menggunakan si Gen AI ini untuk melakukan customer discovery-nya. Di sini kami akan membahasnya terlebih dahulu, Pak. Jurnal yang membahas customer menggunakan Gen AI di customer discovery-nya. Tunggu, Pak, berikut jurnal yang menggunakan Gen AI dalam penelitiannya, yaitu A C-level perspective on the role of developer in the creative process of software startup. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti C-level atau CTO dalam sebuah perusahaan bagaimana pengembangan developer di tahap awal pengembangan produk di software startup ini. Di sini aktivitas atau kegiatan yang dilakukan yang mengenai tentang customer discovery yaitu mengidentifikasi user validation yang itu yang dimana dituliskan di dalam paper ini. Baru langkah-langkah yang dilakukan orang itu lagi atau kegiatan yang dilakukan di dalam sini yaitu exploring the problem space. Itu terdapat di ini Pak, in this section we discuss the most relevant finding from each the aforementioned themes and their connection to key aspect of creativity. Di sini di sepemahaman kami yaitu mencari masalah sebelum proses pengembangan dimulai, yaitu pendekatan dengan design thinking. Dia terdapat pada doing agile single versus dual track. Baru langkah-langkah yang dilakukan lagi yaitu menggunakan user driven startup. Baru dia menggunakan LLM tools untuk membantu atau mensupport dari desain atau bentuk produk yang akan dibuat. Yaitu jadi langkah-langkah di sini di dalam penelitian ini yang digunakan itu yaitu yang paling utama yaitu penggunaan LLM tools. Di mana penggunaan LLM tools ini untuk memaksimalkan user driven atau data-data yang telah dikumpulkan melalui tahap-tahap tadi yaitu dengan mencari user validation atau apa yang digunakan, apa yang dimau oleh user dari startup tersebut. Di sini penerapan Gen AI-nya yaitu
ChatGPT dibuat dan pemenuhan LLM ini, Pak. Jadi berikutlah langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan dan kami sudah melakukan penandaan di jurnal ini, Pak, agar dapat membuktikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penelitian ini di sini. Oke. Tunggu, tunggu. Jadi Pak, di sini di spreadsheet kami sudah melisnya yaitu kegiatan customer discovery yang dilakukan pada jurnal itu. Yaitu dalam paper ini dijelaskan seperti tadi yang saya bilangkan, bagaimana langkah startup melakukan ideation, exploration, dan initial validation. Proses ini berhubungan dengan fase kreatif yang melibatkan C-level eksekutif atau CTO dalam perusahaan itu, bagaimana developer team dalam memahami pasar serta kebutuhan pengguna. Aktivitas-aktivitas customer discovery yang dilakukan di sini yaitu melakukan benchmarking dan analisis kompetitor, yaitu startup mempelajari produk-produk pesaing yang membuat kesenjangan pasar dan menemukan kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi. Baru dia mengeksplorasi ide melalui divergent thinking, yaitu startup menghasilkan berbagai ide baru menggunakan metode seperti compare, yaitu substitute, combine, adapt, dan modify untuk memperluas ruang masalah dan solusinya. Baru dia memvalidasi cepat ide dengan menggunakan melalui minimum viable product dan eksperimen. Yaitu pada tahap awal, startup melakukan validasi langsung melalui rapid prototyping, A/B testing, dan eksperimen berulang untuk mengevaluasi daya tarik produknya tersebut. Baru kolaborasi lintas fungsi antara developer, desainer, dan product manager. Yang di sini di dalam penelitian ini dia developernya dilibatkan lebih awal dalam fase discovery untuk memastikan visibility dan menjaga empati terhadap penggunanya. Baru di sini dia menggunakan juga LLM untuk eksplorasi pasar dan ide produk. Di sinilah digunakannya Gen AI yang kita bilang yaitu GPT, yaitu LLM ini digunakan untuk memperluas eksplorasi masalah dan memahami perilaku pasar secara cepat. Sekian Pak dari jurnal yang pertama yang menggunakan Gen AI. Selanjutnya, Pak, untuk jurnal yang kedua yang menggunakan Gen AI, di sini berjudul On the Evaluation of Startup GPT, Retrieval Augmented AI Chatbot for Delivering Research Driving Guide to Startup. Startup ini, di mana jurnal ini memiliki tujuan penelitian, yaitu mengembangkan dan mengevaluasi startup GPT, sebuah chatbot berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan LLM, khususnya pada GPT-4 dan RAG untuk memberikan bimbingan berbasis riset kepada para pendiri startup perangkat lunak atau software startup. Nah, buktinya itu ada di pada bagian ini. Yang dimana di sini dikatakan bahwa chatbot in startup GPT were based on GPT-4. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan pada Google Sheet ini kami telah membuat di mana apa saja aktivitas customer discovery yang dilakukan. Yang pertama itu analisis pelanggan dan pasar menggunakan LLM, di mana buktinya pada jurnal kami yaitu pada bagian ini Pak, di mana di sini dikatakan bahwa LLM in consulting software startup, 5 scenario are selected for testing startup GPT. Lalu yang kedua itu tentang validasi ide dan MVP menggunakan saran berbasis RAG. Kami juga sudah menandainya pada jurnal kami ini. Selanjutnya, di mana validasi itu merupakan startup GPT yang mengidentifikasi RAG untuk memberikan saran yang relevan dengan konteks startup penggunanya. Yang ketiga itu simulasi interaksi mentor startup untuk pembelajaran pelanggan.
yang dimana itu eh, chat chatbot itu diuji dalam sesi percakapan langsung dan observasi di lab UX-nya. Kami juga sudah menandainya pada jurnal kami ini. Selanjutnya, yang keempat itu ada feedback based interaction untuk meningkatkan relasi jawaban, di mana pengguna menilai respon chatbot masih terlalu te- teoritis dan tidak cukup konseptual. Buktinya itu pada jurnal itu ada pada bagian positive feedback yang mana user 16 found several of the framework related suggestion from the chatbot using. Nah, kenapa kami mengatakan jurnal ini relevan? Kenapa kami mengatakan jurnal ini menerapkan si Gen AI itu? Di mana karena studi ini meneliti dan mengevaluasi startup GPT, yaitu chatbot berbasis LLM, yang dirancang untuk memberikan bimbingan dan saran kepada startup pada tahap awal, termasuk ID-nya, validasi ID-nya, dan analisis pasarnya. Kami juga menandainya pada jurnal kami, yang dimana in cycle one we explore. Nah, kami telah menandai semua kalimat yang kami buktikan pada spreadsheet tadi di jurnal kami ini, Pak, untuk membuktikan bahwa yang kami katakan itu benar. Selanjutnya pada jurnal yang ketiga yang relevan itu akan dibacakan dan ditunjukkan oleh teman saya. Baik, Pak. Pada jurnal yang ketiga ini yang menggunakan Gen AI-nya dalam customer discovery-nya yaitu berjudul The Use of Generative AI Tools in the Inception Stage of Software Startups. Nah, di sini dia menggunakan generative AI dalam customer discovery-nya. Terdapat dua software startup yaitu Rapido dan Blue Dot yang diteliti menggunakan berbagai Gen AI tools seperti ChatGPT, GPT Builder, Logomaster AI, Mixo.io, dan UiZard untuk mendukung proses customer discovery di tahap inception. Gen AI digunakan untuk ideation, problem validation, hingga simulasi customer feedback-nya. Gen AI ini membantu tim mengembangkan pertanyaan wawancara pelanggan, memvalidasi MVP, dan menciptakan persona digital custom GPT untuk meniru interaksi pelanggan. Saya akan menunjukkan bukti di spreadsheet-nya. Ini di mana mereka mengatakan bahwa they use AI dalam customer discovery-nya. Selanjutnya, apa customer discovery yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka menggunakan ideation dan problem identification. Startup ini menggunakan Gen AI seperti ChatGPT, Logomaster AI tadi, untuk menghasilkan ide bisnis awal dan nama brandnya. Lalu dia mendesain logo untuk membuat pitch deck-nya. Lalu dia menggunakan ChatGPT untuk mengeksplorasi ide dan analisis masalah potensial. Kedua, di mana si jurnal ini juga mengatakan bahwa mereka menggunakan Gen AI itu sebagai problem validation-nya, yang dimana untuk membuat daftar pertanyaan wawancara, menggunakan custom GPT dan fitur terjemahan AI untuk membantu wawancara. Lalu beberapa tim juga memsimulasikan respon pelanggan menggunakan GPT untuk validasi ide awalnya. Selanjutnya yang ketiga itu problem solution fit atau MVP validation, yang dimana si startup ini menguji si MVP menggunakan Gen AI seperti UiZard.io dan Wix tadi. Ini digunakan untuk membuat mockup website, landing page, dan validasi MVP tadi. Ini sudah ditandai pada jurnal ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, Pak.